Halo, selamat pagi bosku. Hari ini kita ketemu lagi di informasi tentang seputar info peternakan perunggasan. Pagi ini saya akan menjelaskan ke bosku semuanya bagaimana cara beternak ayam petelur di masa grower itu di kandang umbaran atau di kandang postal. Nanti kita akan lihat di dalam. Oke bosku, kita udah sampai ini di kandang umbaran postal untuk jenis pemeliharaan grower kandang dihamparkan ya. Ini lagi ada proses vaksinasi ini. Metode pola makannya menggunakan pakan gantung dan tempat minumnya menggunakan tempat minum alat otomatis. Ya, kita sudah sampai di ujung kandang bosku. Jadi di ujung kandang juga dipasang kipas penyedot agar amoniak di dalam juga bisa disedot, sehingga sirkulasi angin akan menjadi lebih bagus, sirkulasi udara. Ya bosku, kira-kira seperti inilah penampang untuk pemeliharaan grower di ayam petelur di kandang postal. Jadi sebetulnya ada beberapa keuntungan dari pemeliharaan kandang postal ini. Salah satunya itu adalah irit secara biaya. Artinya tidak perlu lagi kandang mini ataupun kandang kawat, sehingga mengirit penggunaan kayu dan kawat, yang itu biasanya biaya investasinya jauh lebih mahal. Kemudian secara imun ayam akan lebih mendapatkan imun yang bagus, ataupun kekebalan ayam akan lebih bagus karena ayam diumbar. Artinya ayam melakukan pergerakan setiap hari, dan sebetulnya habitat ayam ini adalah mengais, kemudian menceker-ceker, terbang dan bertengger. Jadi di sini dia sangat hidup secara normal. Itu yang menyebabkan kualitas si pulet tadi, si ayam petelur di masa grower ini, antibodinya akan lebih maksimal. Tapi ada juga kekurangannya, salah satunya yaitu ayam di saat proses vaksinasi akan susah pengerjaannya karena harus digiring dan dibikin sekat, dan ini menyebabkan debu ataupun atal tadi, debunya naik, sehingga juga bisa menyebabkan iritasi pada selaput ataupun mukosa mata pada ayam. Oke bosku, kira-kira seperti ini penampang dari pemeliharaan masa grower untuk ayam petelur. Jadi di sini dipelihara dari umur 1 hari sampai umur 75 atau 85 hari. Dan setelah itu ayam ini akan dipindahkan ke kandang petelur, yaitu kandang baterai, menggunakan media kawat. Jadi setelah umur 75 hari ataupun 80 hari, ayam ini akan dipindah ke kandang petelur. Artinya sudah mau memasuki masa produksi. Oke bosku, seperti ini ya kira-kira penampang dari kandang postal ataupun kandang ayam yang diumbar. Ayam biasanya akan mendapatkan kekuatan ataupun antibodinya akan maksimal. Biasanya ayam akan lebih tumbuh kembangnya akan lebih sehat. Tapi ada beberapa tadi kekurangannya yang saya sampaikan. Pertama itu susah menggrading ataupun menseleksi kualitas ayam yang besar, yang standar, yang kecil, ataupun yang harus diafkir. Jadi sangat susah di sini. Kemudian perlu pemantauan di kandang ini, yaitu bagaimana atalnya harus dipastikan betul-betul seimbang. Artinya tidak terlalu kering yang menyebabkan debu yang akan mengiritasi pada selaput mata, dan juga tidak boleh basah. Karena apabila atal ataupun alas kandang ini yang dari serbuk gergaji ataupun serbuk kayu dari sekam, dia basah, dia akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme ataupun bakteri ataupun spora, dan disinilah perkembangan awal dari bibit penyakit. Dan ini harus betul-betul dipastikan jangan sampai lembab. Oke bosku, terlirik ataupun berminat untuk cara pemeliharaan ayam masa grower di ayam petelur di kandang umbaran, silakan bosku telaah dulu, bosku teliti dulu apakah ini akan menjadi salah satu alternatif untuk pemeliharaan ayam di masa grower. Oke bosku, kebetulan hari ini lagi ada vaksinasi.
oleh vaksinator Medion, nanti kita akan lihat bagaimana proses vaksinasi pada kandang ayam petelur ataupun di masa grower ini di kandang postal, artinya kandang yang diumbar. Bagaimana proses vaksinasinya? Nanti kebetulan di sana lagi ada vaksinator Medion yang akan melakukan vaksinasi. Nanti kita akan bertanya sama mereka. Ya, kita udah ketemu nih sama vaksinator Medion lagi melakukan vaksinasi ini dengan Mas Dudi. Ya, betul. Mas Dudi, ini Ya. kan vaksinator Medion ini. Ya. Udah berapa tahun kerja Medion, Mas? Kurang lebih udah 8 tahun, Pak. 8 tahun ya, Ya, berarti jam terbangnya udah cukup tinggi ini. Ya, insya Allah lah begitu, Pak. Iya, berarti sukses berkarir di PT Medion ya? Mungkin alhamdulillah bisa banyak orang bilang kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berapa orang nih, Mas Dudi, yang melakukan vaksinasi hari ini? Kita sekarang ini melakukan vaksinasi jumlah pasukan 11 orang. 11 orang? Ya, 11 Ayam orang. yang divaksin berapa ribu, Mas Yang Dudi? divaksin sekitar 18.000. 18.000 ekor. Ya. Membutuhkan 11 orang tenaga vaksinator ya? Ya, betul. Apa kelemahan dari kandang postal ini, Mas Dudi? Kalau kelemahan di kandang postal ini tentu sangat banyak juga, yaitu dari segi cara pengerjaan kita lebih lama ke satu. Lebih lama ya? Nah. Berarti ayam harus digiring dulu ya, Ya. diumbar seperti ini ya? Ya, disekat seperti kayak gini dulu. Disekar, Terus lalu selalu terjadi penumpukan ayam, ayam. penumpukan ayam, Yang mengakibatkan ayam lebih cepat stres stres. sama terlalu banyak debu. Debu ya, Iya. karena atalnya kering ya, Iya, ataupun atal alas kering. kandalnya ya. Bukan mata ayam aja yang sakit, mata Iya. kita pun Oh, perih, perih juga karena kena debunya. abunya, ini. debunya. Makanya sering kami semprot dulu sebelum. Melakukan vaksin. Iya, betul. Oh, berarti itu salah satu kekurangannya. Tapi Iya. kalau dari kualitas ayamnya, kalau kandang ayam diumbar gini lebih bagus nggak, Mas Dudi? Karena kan ayam ini bebas ini pergerakannya. Kalau untuk segi ini memang lebih bagus Lebih karena bagus dia ya. sama kayak ayam kampung gitu. Iya. Kalau diumbar kan dia lebih Lebih sehat. sehat gitu Iya. kalau diumbar ketimbang kandang mini, jadi amoniaknya selalu di situ-situ saja. Situ saja ya. Iya. Artinya ini memang sesuai dengan kehidupan si ayam itu ya, habitatnya ya, Ya, hidupnya seperti- bertengger, mengais dan lari ya. Lari. Oke, berarti kita sudah sesuaikan dengan habitat hidupnya. Iya, kalau untuk di segi kandang postal ini. Ini hari ini vaksinasi apa nih, Mas Dudi? Ini kita melakukan vaksinasi double. Nah, iya. Ada suntik, ada tetes. Jenis vaksinnya kalau untuk yang tetes IB 120 sama Endela Sota. Iya. Kalau untuk suntiknya kita melakukan NDIB. NDAB, Ya. NDAB kill berarti Ya, inaktif. NDAB kill. Yang Berarti di sini adalah proses vaksinasi yang aktifnya sini ya, ditetes ya. Ya, ditetes. Seperti ini. Tetes mulut ya. Tetes mulut. Supaya dia lebih masuknya lebih optimal. Kemudian setelah ditetes dipindahkan ke sebelah ya, Ya. Mas Dudi ya. Di sini proses vaksinasi Penyuntikan. penyuntikan, artinya inaktif, Ya, disuntik. Iya. Menggunakan alat suntik sokorek otomatis ya, Iya. buatan Medion. Untuk mempermudah cara kinerjanya kita gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Dudi Ya, sama-sama, informasinya. Pak. Ya, ya. Semoga lancar terus ya pekerjaannya, sukses selalu berkarir di PT Medion. Terima Oke, kasih oke. Mas Dudi, selamat bekerja. Selamat. Mas Adul, mau tanya nih, ini vaksin apa nih, Mas Adul? NDIB kill, Pak. NDAB kill, gimana proses penyuntikannya? Suntik dada, Pak. Suntik dada, dosisnya berapa mili, Mas Adul? 5. 0,5 mili. Oke, berarti di sini kelompok untuk melakukan vaksin inaktif kill. Itu bisa lihat ada botol vaksinnya di pinggang ya, digantung. Yang sebelah sini proses vaksin aktif, artinya ditetes melalui vaksin aktif Endela Sota plus ID 120. Oke bosku, setelah melakukan penyuntikan, artinya 2 aplikasi sekaligus, itu ayam dilepaskan sini, itu harus dipantau, ayam tidak boleh langsung terduduk, ataupun dia dilihat perkembangannya, dia harus dalam kondisi sehat. Artinya proses vaksinasi yang dilakukan adalah benar. Kemudian setelah proses vaksinasi ini juga bisa diberikan Vitastres ataupun anti stres agar ayam
saat proses vaksinasi tidak mengalami stres sehingga memicu penyakit lainnya. Oke bosku, sekian informasi tentang cara pemeliharaan grower di masa pulet, di masa grower di kandang postal. Mudah-mudahan ini nanti akan membantu bosku dalam penentuan pemeliharaan kandang apa yang cocok untuk pemeliharaan di masa grower. Mudah-mudahan ini sangat membantu bosku sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga sukses selalu usaha peternakan dan perunggasannya. Salam peternakan. Oke bosku, kita masuk ke kandang kira-kira seperti ini ya. Jadi ayamnya juga kelihatan lebih lincah. Jadi pemberian pakan yaitu 3 kali sehari, yaitu waktu pagi hari jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang, dan jam 4 sore. Jadi pemberian pakannya 3 kali sehari. Kalau untuk tempat air minumnya menggunakan instalasi tempat air minum otomatis. Jadi sudah otomatis keluar dari aliran pipa. Ya, beginilah proses vaksinasi tadi ya.